Hai Sobat Fajar Benua, kembali lagi bersama saya Yadu Nandana di channel YouTube saya kita yaitu Fajar Benua Group, Home of Innovations and Distinguished Solution. Seperti biasa, kita akan menyajikan berbagai video yang tentunya inspiratif, edukatif, dan tentunya memberikan wawasan baru kepada teman-teman sekalian di rumah. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih mengenai sebuah topik yang sangat menarik sekali dan tentunya tetap di program saya kita yaitu Engineering Talks. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Taufik Singgi. Beliau adalah seorang product manager dari produk sistem hunian modular ini. Tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari beliau dan langsung saja. Halo Pak Taufik. Halo Mas Gimana Yadu. kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? baik, sehat. Nah ini sebenarnya di depan kita sudah ada nih teman-teman semuanya sistem hunian modular. Ini kita pada kepo nih Pak Taufik. Iya. Sebenarnya apa itu sistem hunian modular? Boleh dijelasin dong? Oke. Jadi sistem hunian modular sebenarnya adalah solusi untuk konstruksi kita. Jadi dia adalah rumah atau bangunan yang sudah diprefabrikasi dan dibuat dengan sistem modul sehingga ketika pemasangan akan lebih cepat dibandingkan sistem konvensional yang ada. Ini merupakan solusi ketika kita berhadapan dengan situasi tidak memungkinkan untuk membangun dengan situasi yang sulit ya misalnya atau juga kebutuhan untuk dipindah. Dengan sistem hunian modular ini akan memungkinkan hal-hal tersebut gitu. Oke, nah sebenarnya ini menarik banget ya. Jadi dengan sistem hunian modular ini harapannya tentu tadi Bapak sampaikan instan begitu kan. Cuma kami penasaran banget nih, kira-kira berapa lama sih durasi yang dibutuhkan untuk membangun dari awal sampai akhir? Karena saya pribadi nih misalnya gitu kan, pengen buat rumah, tapi kalau misalkan pengen cepet itu galau juga gitu kan. Kira-kira kalau dengan sistem begini berapa lama ya? Oke. Sebenarnya boleh dibayangkan dulu ya, kalau kita bangun rumah biasa itu kan rata-rata kita perlu waktu mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ya. Nah itu kan waktunya sangat lama ya buat kita untuk menunggu sampai rumah itu benar-benar bisa digunakan. Nah jika dengan kita gunakan sistem hunian modular ini, hal-hal seperti itu sudah nggak ada lagi. Karena apa? Dari 3 jenis yang ada, yang paling cepat itu hanya butuh 4 menit untuk bikin satu. 4 menit? Ya. Wow. Hanya butuh 4 menit. Dan kemudian ada juga model lain yang butuh sekitar 2 jam atau 4 jam tergantung keahlian dan jumlah orang yang melaksanakannya. Dan kemudian ada juga satu tipe yang lebih lama tapi pun 1 hari sudah jadi satu. Oke. Ya, jadi sangat cepat untuk proses instalasinya sehingga tidak memakan waktu. Ibaratnya Mas Yadu kemarin belum lihat ada bangunan, besok udah ada gitu ya. Oke. Iya. Tadi Bapak sempat nyinggung nih soal beberapa jenis ataupun tipe dari hunian itu sendiri kan. Emang ada berapa tipe sih Pak? Oke. Secara global ada 3. Oke. Itu dibedakan dari cara pemasangannya ya. Yang pertama adalah tipe lipat atau rumah lipat. Itu menggunakan satu bangunan yang dindingnya bisa dilipat. Mungkin bisa dilihat videonya. Di situ nanti bangunan itu akan menempel antara atap dengan bawahnya. Jadi dindingnya bisa dilipat dia. Nah itulah tipe yang hanya memerlukan waktu 4 menit. Jadi sangat efisien dalam proses transportasinya dan juga memudahkan ketika kita ingin mengembangkannya menjadi bangunan yang lebih luas karena dindingnya juga bisa dilepas. Oke. Yang selanjutnya adalah tipe rumah kemas. Kalau rumah kemas ini dia menggunakan 3 unsur besar yaitu bawah atau base-nya, yang kemudian roof, yang satu lagi modul dindingnya dilepas. Jadi ketika diinstal atau ditransport dia akan dipisahkan dengan 3 segmen itu. Kemudian ketika nanti diinstal dia berarti kita pasang bagian base-nya, kemudian pasang kolomnya, kemudian kita pasang bagian roof-nya dan dinding terakhir untuk menutup bangunan tersebut. Nah itu yang tadi saya jelaskan perlu sekitar 2-4 jam untuk satu unitnya. Ya. Tipe yang selanjutnya adalah yang benar-benar dirakit. Kita sebutnya rumah rakit. Rumah rakit. Ya, karena rumah rakit itu dia digunakan ketika berada di area yang tidak memungkinkan untuk adanya alat berat misalnya. Pengirimannya juga harus di remote area misalnya. Nah, tipe ini itu benar-benar lepas dari satu bagian dengan satu bagian lainnya. Sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk merakitnya. Berapa lama tuh? Ya 1 hari 1 tadi. 1 hari ya? Ya 1 hari 1 unit. Bisa 2 unit tergantung kecepatan orangnya tadi.
kalau memang diinginkan untuk lebih cepat gitu. Tapi kita asumsikan aja 1 hari 1 untuk merakitnya. Jadi dengan beberapa tipe ini sebenarnya sudah menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan bangunan-bangunan tadi, gitu. Oke, nah menarik banget tadi Bapak sebutkan ada 3 tipe gitu kan. Nah dari tipe-tipe itu sendiri kira-kira kalau real di lapangan nih Pak, itu apakah hanya dibangun menjadi rumah hunian, maksudnya untuk pribadi begitu, atau bisa untuk yang lainnya? Oke. Kalau tentang aplikasinya sebenarnya banyak sekali ya. Karena kita bicara kebutuhan untuk hunian ini sebenarnya itu meliputi berbagai bidang dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya aja untuk di project gitu, kita sering kali membutuhkan set office misalnya. Nah, set office ini tentunya namanya project ya, harus berpindah. Nah, dahulu kita mengenal adanya set office dari kontainer. Nah, set office dari kontainer ini kelemahannya apa? Kelemahannya dia itu bentuknya masif kan, dia nggak bisa diapa-apakan gitu. Jadi kalau sudah jadi kontainer itu dirubah jadi kantor, ya sudah, artinya ketika mau ditransport ya seukuran itu. Gitu. Biayanya mahal sekali. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang baru ini, sistem hunian modular di mana itu bisa dilipat, maka akan menjadi solusi yang jauh sangat efisien ya. Karena apa? Untuk pengirimannya, contohnya untuk rumah lipat, itu satu kontainer seukuran 40 feet bisa memuat 12. 12. Iya. Wow. 12 ya. Okay. Jadi bayangkan bisa memuat 12 unit dengan 1 kali truk saja. Efisien banget lah ya. Oh iya, jelas. Itu biayanya bisa terpotong sekitar 70% untuk pengirimannya. Gitu. Jadi buat para project manager atau owner project ini sangat solusi yang sangat tepat sekali karena ketika kita gunakan ini bisa menghemat dan melakukan efisiensi besar-besaran terhadap biaya pengadaan set office. Kenapa? Setelah dipasang, selesai proyeknya, juga bisa digunakan lagi di proyek-proyek selanjutnya. Oke, gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu bukan hanya kita bisa membangun rumah saja dengan sistem ini, juga bisa buat kantor, bisa buat yang lain-lainnya ya, kayak rumah sakit dan sebagainya gitu. Menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong ini kan rumah saya nih Pak Taufik, rumah saya itu kan masih ada space halaman yang cukup luas lah, gitu ya, cukup luas, dan kami berpikir sebenarnya pingin karena juga anggota keluarga banyak gitu kan, sering kadang keluarga ngumpul-ngumpul gitu. Kira-kira kalau misalkan kita mengembangkan ataupun memperluas rumah kita, terus kita ingin beberapa lantai nih rumahnya, berapa yang maksimal lantai yang bisa dibangun dengan sistem hunian modular ini? Oke. Ini menarik karena seperti tadi disampaikan, Mas Yadu punya rumah yang ingin diperluas ya. Betul. Nah, kita punya program namanya Home Extension. Home Extension ini sebenarnya adalah kebutuhan keluarga Indonesia, khususnya yang mereka saat ini masih memiliki rumah yang belum cukup luas, ingin dikembangkan, tapi juga tidak ingin mengalami berbagai pain atau kesulitan, kendala yang dihadapi ketika memperluas rumah. Misalnya mereka harus mengalami pindah rumah dulu karena apa, rumahnya bakal berdebu, banyak material, banyak tukang. Benar. Dan juga mengganggu tetangga, lalu lintas terganggu. Wah, banyak sekali pain yang kita rasakan ketika kita membangun rumah konvensional gitu kan. Nah, dengan menggunakan sistem hunian modular kita, Anda tidak akan lagi mengalami itu. Kenapa? Kita sudah siapkan di workshop semuanya, kemudian di lokasi tinggal disiapkan pondasinya juga hanya sangat sederhana. Kemudian kita taruh di situ. Dalam waktu 1 minggu, maksimal 2 minggu udah selesai semuanya gitu. Jadi termasuk bagian elektrikalnya itu sudah dalam satu paket dengan bangunannya. Jadi benar-benar solusi yang sangat maksimal bagi Anda yang ingin melakukan home extension dan juga tentunya menjadi solusi atas berbagai kepedihan dan derita yang lainnya yang dirasakan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan rumahnya. Nah, kemudian untuk jumlah lantainya sendiri itu kita maksimal kalau untuk yang tipe lipat itu 2 lantai. 2 lantai. Tapi kalau untuk yang tipe rumah kemas itu bisa 3 lantai gitu ya. Wow. Jadi dengan kemampuan untuk peningkatan lantai seperti ini sudah cocok untuk berbagai hal juga. Misalnya digunakan untuk kantor, untuk sekolah, untuk office kayak tadi ruko dan lain sebagainya, ini juga bisa gitu. Ya. Oke, thank you. Nah, tadi saya sempat ini nih buka-buka ya di sini di brosurnya ini menarik banget. Jadi berbagai tipe dan berbagai jenis dari sistem hunian modular ini sendiri. Cuma saya penasaran Pak Taufik, ini kan
sudah jadi begini, kira-kira bisa nggak ada toiletnya di dalamnya? Oh, Jangan-jangan nggak ada nih, nanti kita malah bangun beginian nggak ada toiletnya, waduh gawat juga gitu kan. Nah ini gimana nih, coba jelasin dong. nah tentunya karena namanya bangunan rumah tempat tinggal harus ada toiletnya dong, nggak mungkin kita nggak ada toiletnya kan. Nah jadi kita sudah siapkan modul khusus untuk toilet, ataupun dari bangunan yang ada ini kita bisa pasang modul toiletnya. Jadi kami sudah desain agar di dalam rumah modular ini juga toiletnya beserta kelengkapan sanitary di dalamnya itu sudah include juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau masalah toilet, karena ini ada juga program untuk dormitory misalnya atau asrama gitu kan. Ada beberapa rumah kos yang bisa dibangun dengan ini, itu akan menjadi kebutuhan, misalnya tiap kamar ingin ada toiletnya. Berarti ini gitu. cocok banget ya untuk para pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis properti kos-kosan, gitu kan, kontrakan gitu Cocok kan. banget, cocok banget Mas Edo. Oke deh, siap. Iya. Nah, terus mungkin boleh cerita lagi dong. Di sini tadi Pak Taufik udah jelasin banyak banget tentang bagaimana sistemnya, kemudian jenis-jenisnya gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalkan nih untuk para milenial kayak saya nih Pak Taufik, cocok nggak ya begini? Cocok Nah, ini banget. penting banget nih Iya, buat iya, tahu iya. para milenial di rumah nih. Iya, iya. Iya. Menarik nih. Kalau kita lihat ya, generasi milenial ini kan sebenarnya mereka itu lebih mobile ya dibandingkan bener banget. generasi-generasi terdahulu. Dan buat mereka tuh simplicity itu segalanya gitu kan. Nah, sebenarnya inilah jawaban untuk kebutuhan mereka itu. Pertama apa? Bangunan ini simple, ya kan? Nggak ribet kayak bangunan-bangunan konvensional lainnya. Kemudian juga modelnya minimalis dan materialnya juga sangat clean. Karena apa? Material yang digunakan untuk rumah modular ini itu adalah material yang digunakan di rumah sakit ketika di ruang operasi. Kenapa? Jadi tanpa ada pori di dindingnya yang membuat dia itu bebas dari bakteri gitu kan ya. Kemudian juga tidak memudahkan debu untuk nempel. Nah, ini sebenarnya keunggulan dari produk kita. Nah, kalau ketika ini digabungkan dalam sebuah hunian bagi generasi milenial tadi, kelebihannya juga ada yang lain, yaitu fleksibilitas ruang. Karena apa? Milenial mungkin suka bosen ya, boring. Saya nggak suka nih hari ini, udah bosen deh kayak gimana ruangannya. Nah, dengan sistem hunian modular ini, kita nggak perlu repot lagi. Karena apa? Ketika kita ingin memindahkan pintu misalnya, itu dengan mudah gitu. Kita lepaskan dindingnya, kita geser ke posisi yang lain yang kita inginkan. Demikian juga jendelanya. Atau kita pengen, wah kayaknya kamarnya udah nggak cukup lagi nih, gitu kan? Tinggal dilepas aja dindingnya, gitu. Nggak perlu ribet-ribet lagi, ngebobok, hancurin dinding, tembok ya. Nggak usah ada derita-derita kayak gitu ini deh. kayaknya cocok banget buat saya nih kayaknya. Iya. Jadi karena kebetulan paling nggak suka dengan suasana yang monoton gitu Iya, ya. betul. Oke, deh, keren banget. Dan jangan lupa Mas Hedu, ini juga memudahkan bagi pasangan-pasangan yang ingin memulai kehidupannya secara mandiri, tapi mungkin masih belum mencukupi untuk punya rumah besar, tapi karena kebutuhannya juga belum besar, gunakan sistem ini. Kenapa? Dia bisa digunakan dengan sistem tumbuh. Seperti kita bahas tadi, ini bisa dilepas dindingnya, ya kan? Saat diinginkan dilepas, sehingga ketika kita butuh ruangan lebih, tinggal beli satu unit lagi, pasang di sebelahnya, atau di belakangnya, atau di depannya, atau di samping kirinya, atau di atasnya, gitu kan? Jadi keterbatasan lahan tidak jadi masalah karena ini benar-benar fleksibel. Fleksibel banget. Iya, Oke. Anti karat nggak nih? Oh, ya, oke. Itu Pertanyaan yang bagus nih. Jadi gini. Malah karatan lagi, waduh gawat Iya. banget nih. Saya perlu konfirmasi dulu. Iya. Jadi saya sedikit jelaskan juga tentang material yang digunakan. Ya, jadi untuk dinding itu kita kan menggunakan galvanis plate ya yang dibikin menjadi sandwich panel istilahnya, dan di dalamnya itu ada insulation. Jadi karena kita sudah menggunakan plat yang galvanized, itu artinya ketahanannya 20 tahun Mas Yado. Gitu kan. Nah, kemudian setelah itu juga masih ditutup lagi dengan coating ya, dengan coating yang menggunakan powder coating. Nah, tentunya buat teman-teman yang sedikit paham tentang dunia powder coating, itu mereka tahu bahwa powder coating itu jauh lebih baik dari sisi perlindungannya dibandingkan dengan coating biasa, dengan cat biasa gitu kan. Nah, jadi perlindungannya udah ganda. Sama juga untuk yang steel structure-nya, yang kolomnya, untuk baloknya, itu kita gunakan juga tadi dua kombinasi itu, galvanized steel structure, kemudian ditambah dengan powder coating. Jadi pelindungannya udah maksimal banget dari karat. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara tropis, yang banyak hujannya, panas berganti-ganti. Nah, itu pasti tantangan terhadap karat itu tinggi. Makanya kita ciptakan produk yang memang cocok sekali dengan situasi Indonesia. Dan satu lagi, selain karat juga
karena di dalamnya sudah ada insulation Mas Yadu. Jadi hawa di dalam itu lebih dingin dibandingkan di luar itu sekitar 5 derajat. Artinya mungkin nggak perlu pakai AC. Nah, itulah kenapa bangunan ini disebut dengan low energy. Jadi sehingga orang yang ketika ingin tinggal dengan lebih hemat gitu, karena biayanya tadinya AC-nya harus tinggi-tinggi, menghabiskan banyak dana untuk pembayaran listriknya, sekarang bisa dikurangi. Kenapa? Bangunannya sudah memiliki insulation. Beda sama kalau kontainer biasa mungkin ya kan, atau dibandingkan dengan bangunan dengan Hebel mungkin yang semacam itu ya, untuk dengan bata ringan seperti itu. Nah, mereka akan lebih panas dibandingkan dengan sistem yang kita miliki. Gitu. Oke deh. Jadi pemirsa semua di rumah, kita sudah mendengarkan begitu banyak dari Pak Taufik. Namun ada satu hal nih Pak Taufik, mungkin terakhir ya. Jadi mungkin teman-teman termasuk saya juga nih penasaran banget. Kira-kira berapa sih harganya? Nah, ini dia nih. Iya. Oke, kalau masalah harga, kita akan jelaskan juga bahwa bangunan ini seperti saya sampaikan tadi memiliki banyak ekonomisan ya. Jadi kelebihan yang didapat dari sistem hunian modular ini tadi seperti saya sudah bahas adalah kecepatan instalasi. Artinya di situ kita ada penghematan biaya tukang untuk pengerjaan, gitu kan. Kalau misalnya tadi bayangkan untuk bangun satu rumah itu perlu 3 bulan sampai 6 bulan, gitu kan. Katakanlah pakai 6 tukang, udah berapa mungkin biayanya, ya kan? 1 bulan aja mereka katakanlah 250 1,5 juta kali 6 ya kan, kali 30 maaf, udah 40 ya kan, ya 45 juta kan. Nah, itu baru tukangnya doang tuh, baru 1 bulan ya kan. Jadi kalau kita bayangkan seperti itu, sekarang kita bandingkan dengan penghematan yang lainnya. Ada juga biaya pondasi untuk bangunan jika ini ditingkat, karena ini menggunakan struktur yang ringan. Jadi bayangkan untuk 1 unit itu beratnya hanya sekitar 1,3 sampai 1,5 ton. Ya, jadi sangat ringan untuk di struktur bangunannya sendiri. Kemudian juga akan mengurangi beban pondasi tentunya. Nah, mengurangi beban pondasi artinya pondasinya juga jadi lebih sederhana, lebih ringan. Itu juga penghematan di situ juga luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga tadi, itu sudah jauh lebih banyak yang harus dikeluarkan dengan biaya bangunan konvensional. Nah, untuk biayanya, harganya sendiri berapa? Nah, ternyata untuk 1 unit sistem hunian modular itu biayanya nggak mahal-mahal Mas Yadu. Hanya cukup dengan 60 juta kita sudah bisa bawa 1 unit yang rumah lipat. 60 juta? Ya, betul. Sudah jadi itu ya? Ya, itu untuk ukuran 2,5 kali 5,95 gitu ya. Oh, lumayan. Ya. Jadi kita bisa lipat gandakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian untuk yang selanjutnya, misalnya kita pengen yang lebih bagus, yang sifatnya rumah kemas ya, namanya rumah kemas itu memang harganya lebih mahal, tapi Anda bisa dapatkan tampilan yang jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dindingnya bisa kita lepas, kita mau ganti dengan kaca, bisa dilihat di video-videonya. Nah, itu nanti akan menjadi kesannya bukan lagi rumah biasa, tapi benar-benar rumah modern, hotel, kantor, itu bisa tercapai lah dengan ini gitu kan. Nah, itu harganya 70 juta itu. Dan kemudian kalau ingin yang lebih bagus lagi, kita punya paket yang luxury gitu. Itu mungkin sekitar 80 juta. Jadi nanti ini bisa disesuaikan dengan selera, karena memang untuk namanya rumah itu biasanya selera orang beda-beda. Mereka ada aja yang ingin ganti aksesorisnya atau ganti partnya, misalnya pintu, kita standarnya adalah pintu steel ya kan. Ada yang pengen ganti pintu UPVC, nah, kemudian juga window misalnya standar kita misalnya aluminium. Ada juga yang ingin dengan UPVC, itu juga mempengaruhi harga. Ada yang pengen atapnya dikasih extension khusus untuk atap biar mereka lebih kelihatan rumah klasik gitu kan, seperti yang konvensional, itu juga bisa. Dan itu semuanya customize, jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari konsumen gitu. Ya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan kurang lebih sekitar 60-70 jutaan ya. Ya. Oke. Ekonomis banget. Jadi bayangkan teman-teman semuanya, kalau kita membangun rumah, beli tanah nih ya udah mahal. Sekarang properti gila-gila harganya. Belum lagi tukangnya, belum lagi bahan bangunannya dan lain sebagainya. Waduh, kalau dibandingkan dengan sistem hunian modular tentu jauh lebih ekonomis. Oke, Pak Taufik, mungkin
Itu dulu yang kita bahas untuk hari ini. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Dan Edu. semoga mudah-mudahan sistem hunian modular ini bisa menjadi solusi untuk hunian masyarakat Indonesia di kemudian hari ya. Insya Allah. Sekarang atau bahkan gitu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu tadi kita sudah mengupas tuntas bagaimana sistem hunian modular dari Fajar Benua Group yang dikelola oleh PT Global Mandira Semesta. Dan tentunya seperti yang kita semua tahu, ini bisa menjadi solusi untuk hunian masyarakat Indonesia, khususnya kamu kaum milenial. Jadi kalau kalian berminat, tertarik, bisa langsung hubungi saja ke PT Global Mandiri Semesta atau Fajar Benua Group untuk mendapatkan informasi atau mau langsung order nih tentang sistem hunian modular itu sendiri. Ya. Jadi untuk video kali ini sekian. Kalau kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.